Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Adi Joko Guritno selaku dosen pembimbing. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji MM Universitas Gadjah Mada. Saya Haidar Malisi, mahasiswa MMUGM Kampus Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Analisis Kinerja Sistem Reservasi dan Pembayaran Tiket Ferry, yaitu Ferizi, dengan metode Importers Performance Analysis. Penelitian ini dilangsungkan di kantor saya bekerja, yaitu PT ASDP Indonesia Ferry Persero. Kurang lebih berikut ini outline yang akan saya sampaikan dalam presentasi kali ini. ASDP merupakan BUMN yang bergerak dalam bidang transportasi laut. ASDP memiliki aset 29 kantor cabang, 35 pelabuhan, 151 armada kapal yang beroperasi di 245 lintasan di Indonesia. Konsumen atau pengguna jasa terdiri dari dua kategori utama, yaitu penumpang pejalan kaki serta kendaraan. Sejak tahun 2020 hingga saat ini, PT ASDP telah banyak meluncurkan berbagai produk digitalisasi. Satu yang paling krusial adalah Ferizi. Ferizi adalah sistem reservasi dan pembayaran tiket ferry yang sejauh ini baru dapat dioperasikan di 4 pelabuhan, yaitu Merak, Bakauheni, Ketapang, dan Gilimanuk. Pada penelitian kali ini dilakukan pendekatan dengan model ISO 25010, di mana model tersebut merupakan tinjauan model evaluasi produk perangkat lunak atau sistem. Rumusan masalah pada penelitian kali ini yaitu sejak diimplementasikan pada 1 Mei 2020, belum ada analisis yang menjelaskan bagaimana kinerja dari Ferizi itu sendiri. Pertanyaan penelitian ada 3. Yang pertama, bagaimana proses pembelian tiket ferry sebelum Ferizi diimplementasikan. Kemudian yang kedua, bagaimana tingkat kinerja dan kepentingan dari sistem Ferizi mengacu kepada model ISO 25010. Dan yang terakhir, kriteria atau karakteristik apa yang menjadi prioritas utama untuk ditingkatkan dalam proses pengembangan Ferizi di masa depan. Untuk tujuan penelitian ada 3. Yang pertama, mendokumentasikan bagaimana proses pembelian tiket sebelum Ferizi diimplementasikan. Yang kedua, menganalisis tingkat kepentingan dan kinerja Ferizi mengacu kepada model ISO 25010. Dan yang ketiga, menjustifikasi kriteria atau karakteristik dalam proses pengembangan Ferizi di masa depan. Untuk landasan teori, yang pertama ada electronic ticketing. Ferizi merupakan turunan dari program electronic ticketing, di mana menurut Blends, electronic ticketing adalah metode perdagangan, pembelian, dan penjualan tiket dari berbagai produk jasa, khususnya jasa perjalanan melalui sistem yang terhubung ke media internet menggunakan komputer serta sarana penunjang lainnya. Kemudian pengukuran kinerja, menurut Atkinson, indikator pengukuran kinerja yang aktif itu harus mengakomodir 4 hal. Yang pertama, fokus dari sudut pandang konsumen. Yang kedua, kegiatannya divalidasi langsung oleh konsumen. Ketiga, fokus kepada semua aspek yang berdampak langsung maupun tidak langsung dari konsumen. Yang keempat, adanya feedback dari internal perusahaan terkait dengan kegiatan yang dilakukannya. Kemudian model ISO 25010 merupakan model penyempurnaan dari model ISO sebelumnya, yaitu 9126, di mana terjadi penambahan 2 karakteristik fundamental, sehingga pada model ini total karakteristik yang ada adalah 8 karakter. Kemudian metode Importance Performance Analysis, menurut Martilla dan James, metode ini adalah membandingkan realisasi kinerja dengan tingkat kepentingan atau ekspektasi dari sudut pandang pelanggan atau pengguna jasa. Model ISO 25010 memiliki 8 kriteria utama, di mana masing-masing kriteria tersebut memiliki subnya sendiri, dan pada akhirnya total dari sub kriteria itu adalah 31. Kemudian untuk metode IPA, itu output akhirnya adalah Importance Performance Metric yang terdiri dari 4 kuadran. Kuadran 1, 2, 3, 4. Kuadran 1 menunjukkan kriteria-kriteria yang menjadi prioritas utama untuk dilakukan perbaikan. Kuadran kedua, kriteria yang harus dipertahankan kinerjanya. Kuadran 3, kriteria-kriteria yang menjadi prioritas kecil untuk dilakukan perubahan atau perbaikan. Dan yang terakhir, kuadran 4, yaitu kriteria yang dianggap berlebihan karena dianggap tidak penting oleh konsumen namun memiliki kinerja yang baik. Untuk desain penelitian yang dilakukan yaitu identifikasi dan perumusan masalah, pendalaman studi literatur,
penentuan kriteria ISO yang akan dilibatkan dalam penelitian, penyusunan kuesioner, kemudian uji validitas isi dari kuesioner yang sudah disusun dengan melibatkan panel ahli, lalu proses penyebaran kuesioner, kemudian uji validitas konsep dan reliabilitas dari kuesioner yang telah diisi oleh responden, kemudian masuk ke analisis IPA, kemudian dilakukan hasil dan pembahasan, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk lokasi penelitian kali ini dilakukan di 4 pelabuhan, yaitu Merak, Bakauheni, Ketapang, Gilimanuk. Lalu untuk waktu penelitiannya dari mulai Desember 2020 hingga Mei 2021. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara, kuesioner dan wawancara. Objek pada penelitian ini yaitu sistem Verizy, baik itu mobile apps dan juga websitenya. Respondennya itu pengguna jasa yang melakukan penyeberangan. Untuk penentuan sampel dilakukan dengan cara non-probability sampling serta purposive sampling, di mana sampling-sampling tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Untuk timeline pembelian tiket terdiri dari 4 fase, di mana fase pertama dan kedua pembelian masih dilakukan secara manual di loket-loket pelabuhan. Yang membedakan adalah proses pembayarannya. Fase pertama harus menggunakan uang tunai, fase kedua sudah bisa menggunakan uang elektronik. Masalah-masalah yang terjadi dari fase 1 dan 2 ini kurang lebih ada 4, yaitu kepadatan pengguna jasa di area pelabuhan, lalu ketidakpastian mendapatkan slot di kapal, adanya potensi kemacetan panjang, dan yang terakhir potensi kenaikan dari tingkat kriminal. Lalu fase ketiga yaitu fase saat ini di mana Verizy itu bisa diimplementasikan walaupun masih di 4 pelabuhan utama. Dan yang fase terakhir itu adalah harapan atau target dari perusahaan kami, di mana di 2025, maksimal 2025, Verizy dapat diimplementasikan di seluruh pelabuhan kami. Selanjutnya pada bagian pembahasan, kuesioner yang tadi disusun terdiri dari 22 pernyataan yang mengakomodir 5 kriteria utama dari model ISO 25010. Pada bagian ini akan dilakukan uji validitas isi apakah pernyataan dalam kuesioner tersebut valid untuk dilakukan dalam penelitian atau tidak. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diketahui bahwa semua pernyataan dalam kuesioner valid dan relevan untuk digunakan dalam penelitian ini. Untuk profil responden diketahui dari jumlah responden yang dilibatkan dalam penelitian ini yaitu 103 responden. Secara gender didominasi oleh pria. Kemudian dari sisi pelabuhan asal keberangkatan didominasi oleh responden yang berangkat dari Pelabuhan Merak. Dari sisi domisili responden didominasi oleh responden yang berasal dari Jakarta. Kemudian dari lama waktu penggunaan Verizy didominasi oleh responden yang telah menggunakan Verizy sejak 7 bulan yang lalu. Selanjutnya dilakukan uji validitas konsep. Tujuannya adalah untuk mengetahui bahwa seluruh respon kuesioner yang telah diisi oleh responden apakah valid atau tidak untuk digunakan dalam penelitian kali ini. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa semua pernyataan yang telah diisikan, baik untuk tingkat kinerja dan tingkat kepentingan, itu valid. Kemudian selanjutnya dilakukan uji reliabilitas dengan pendekatan Cronbach-Alpha untuk masing-masing kategori, yaitu tingkat kinerja dan tingkat kepentingan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kedua kategori tersebut sangat reliable untuk digunakan dalam penelitian kali ini. Selanjutnya dilakukan analisis untuk mengetahui nilai indeks kinerja atau NIK dari tingkat kepentingan maupun tingkat kinerja, di mana output selanjutnya yang ingin kita raih adalah NIK rata-rata dari tingkat kinerja serta tingkat kepentingan. Dari analisis yang telah dilakukan, diketahui bahwa NIK rata-rata tingkat kepentingan yaitu 4,226, sementara NIK rata-rata tingkat kinerja ada di 4,221. Selanjutnya, kita melakukan pemetaan ke dalam IPM atau Importance Performance Metric berdasarkan NIK dari masing-masing pernyataan di dalam kuesioner. Didapat hasil sebagai berikut. Adapun batasan yang digunakan dalam kuadran IPM ini menggunakan NIK rata-rata yang telah dihitung sebelumnya. Untuk NIK rata-rata tingkat kinerja ada di titik 4,221, sementara NIK tingkat kepentingan ada di 4,226. Berikut ini adalah summary hasil pemetaan kuadran IPM. Dari 22 pernyataan diketahui bahwa 2 pernyataan masuk dalam kuadran 1, yaitu nomor 16 dan nomor 18. Kemudian ada 10 pernyataan yang masuk dalam kuadran 2,
ada 9 pernyataan yang masuk dalam kuadran ketiga, serta ada 1 pernyataan yang masuk dalam kuadran keempat. Selanjutnya kita fokuskan pada kuadran 1 atau kuadran prioritas utama dilakukan perbaikan. Untuk nomor 16 disebabkan oleh pengguna jasa masih kesulitan untuk mencari mobile aplikasi, baik itu di App Store atau di Play Store. Jadi mereka sulit untuk menemukannya. Solusi yang harus dilakukan adalah optimalisasi SEO atau Search Engine Optimization, lalu melakukan proses branding secara masif, dan yang terakhir dilakukan upaya-upaya lainnya untuk meningkatkan level of awareness dari Verizi itu tersendiri. Kemudian pernyataan nomor 18 yang disebabkan oleh pengguna jasa merasa tidak nyaman dengan proses input data diri yang secara berulang. Solusi yang dapat dilakukan adalah menambah fitur khusus, di mana fitur tersebut bertujuan untuk dapat menarik data diri pengguna jasa yang telah diinput. Kemudian yang kedua, dipastikan bahwa di pengembangan berikutnya data diri pengguna jasa dapat secara otomatis dapat digunakan kembali, jadi tidak perlu melakukan input berulang. Kemudian untuk kesimpulan ada 3 poin. Yang pertama, proses pembelian tiket sebelum ada Verizi itu dilakukan secara manual, hanya dapat dilakukan di loket pelabuhan. Pembayarannya pun hanya dapat dilakukan melalui uang tunai dan uang elektronik. Adapun ada resiko yang dapat terjadi, yaitu penumpukan pengguna jasa di pelabuhan, terjadinya kemacetan panjang, potensi peningkatan tingkat kejahatan, potensi fraud, kemudian area pelabuhan menjadi kumuh. Kesimpulan nomor 2, dari 22 atribut pernyataan yang dilakukan dalam penelitian kali ini, diketahui bahwa ada 2 pernyataan yang masuk dalam kuadran 1, 10 pernyataan yang masuk dalam kuadran kedua, 9 pernyataan masuk dalam kuadran ketiga, ada 1 pernyataan yang masuk dalam kuadran 4. Dalam hal ini kita fokuskan untuk melakukan perbaikan semua pernyataan atau semua atribut yang masuk dalam kuadran 1, yaitu pernyataan nomor 16 dan nomor 18. Adapun kriteria dimaksud yaitu kriteria usability, accessibility, serta kriteria security, confidentiality. Adapun usulan perbaikan yang dapat dilakukan yaitu optimalisasi SEO atau Search Engine Optimization, kemudian proses branding secara masif, kemudian dilakukan upaya-upaya lainnya untuk meningkatkan level of awareness pengguna jasa, dan yang terakhir menambahkan fitur khusus agar data diri pengguna jasa yang sudah diinput dapat ditarik kembali untuk digunakan. Implikasi dalam penelitian ini ada 2. Yang pertama secara teoritis, di mana metode IPA ini dapat memetakan 8 kriteria utama secara komprehensif dan memberikan hasil konkret dalam menentukan kriteria mana yang harus dilakukan perbaikan atau prioritas utama perbaikan. Kemudian yang kedua, secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan salah satu landasan pengambilan keputusan dalam pengembangan sistem Verizi di masa depan. Untuk saran dalam penelitian ini ada 2 poin. Yang pertama, dilakukan tindak lanjut secara nyata dari perusahaan terhadap hasil penelitian ini. Kemudian yang kedua, dilakukan agenda survei secara bertahap terhadap kinerja dari sistem Verizi untuk pengembangan di masa mendatang. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.